Baik, selamat datang di podcast yang gabut-gabut aja. Sebelum itu, aku mau memperkenalkan diri. Nama aku Muhammad Hafid Alamin selaku moderator, MC, pembawa acara dalam podcast ini. Nah, silahkan kalian memperkenalkan diri. Mulai dari aku ya. Jadi perkenalkan, nama aku Dera Aisan Yanda Utari. Biasanya dipanggil Dera. Ya, nama saya Dani Ismam Valentino, biasanya dipanggil Dani boleh. Nama saya Nurul Karoma, biasanya dipanggil Nurul. Nama saya Dini Nafila, biasanya dipanggil Nafila. Oke, di sini kita kumpulkan ya. Itu rencananya kan kita mau bahas tadi itu kan mengenai pentingnya Pancasila dalam lingkungan mahasiswa dalam kehidupan kuliah gitu ya. Ya. Untuk awalan ya buat pembukaan, aku mau tanya nih, menurut kalian gimana sih maksud dari pentingnya dan mengapa kok Pancasila itu penting gitu bagi kehidupan mahasiswa sewaktu aktif kuliah gitu? Bisa, oke, aku dulu ya. Iya. Jadi kayak Pancasila ini kan jadi pandangan hidup juga. Jadi apapun yang kita lakukan di kehidupan sehari-hari itu harus berlandaskan Pancasila. Karena Pancasila ini kan juga dasar negara yang mengatur hidup kita. Jadi dengan kita selalu hidup sehari-hari berlandaskan Pancasila, itu kayak meminimalisir kayak adanya kriminalitas dan lain sebagainya. Jadi itu juga demi kebaikan kehidupan kita semua. Juga biar hidup kita tuh nggak, ya gimana ya bilangnya, kayak nggak melenceng dari nilai Pancasila gitu ya. Karena kan Pancasila sendiri di sila-silanya itu kan udah kayak mencakup nilai agama, nilai sosial, dan itu kayak udah lengkap banget gitu. Gitu sih menurutku. Itu menurutku secara umum lah, belum yang ke mahasiswa. Tapi kalau mahasiswa sih kayaknya sama sih, maksudnya 11-12 lah. Mungkin bedanya kalau mahasiswa kan kita sebagai generasi orang, penerus bangsa gitu ya. Orang yang berpendidikan gitu ya. Jadi bisa aja nanti pas kita sudah lulus, kita kerja kita kerja itu bisa berlandaskan Pancasila juga agar apa yang kita kerjakan itu bermanfaat gitu dan enggak melenceng gitu lah. Asik. Bedanya. Wow. Paham gak sih? Agak lipet ya? Paling nggak dikit paham lah. Yang lain setuju semua. Oh, Nafila, ayo. Menurut aku Pancasila kan juga bisa ya ngikutin perkembangan zaman. Jadi kan kayak cocok gitu buat mahasiswa yang udah milenial, terus udah ada globalisasi juga gitu sih menurut aku. Oh, jadi emang ini ya didesain untuk mengikuti perkembangan zaman, jadi nggak ketinggalan zaman, bisa terus berkembang seiring waktu gitu ya. Iya, lebih cocok. Ya, aku juga nambahin dari Nabila ya. Soalnya kan kita kan jaga generasi muda, sekarang kan teknologi semakin canggih. Iya, Terus budaya-budaya luar kan sekarang bisa masuk dengan mudah ya. Terus untuk Pancasila sendiri sebagai perannya untuk mahasiswa yaitu untuk memupuk rasa nasionalisme. Jadi kita tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing yang awalnya negatif. Jadi kita tetap mempertahankan Pancasila dan budaya Indonesia. Ya, Maksudnya ya kita tetap mempertahankan nilai-nilai Pancasila itu biar kita itu tetap cinta Indonesia gitu ya. Seperti itulah. apalagi kan Iya. apalagi kan kita mahasiswa kan sebagai agent of change ya. Iya. Penerus Banget penerus kan? ya. Jadi benar-benar. kita benar-benar harus mengamalkan nilai-nilai itu agar nanti kedepannya kita sebagai tombak generasi Indonesia itu kita kayak Biar gak putus gitu kan generasi ini. kita kayak generasi yang bakal ngelanjutin bangsa ini, biar bangsa ini tuh semakin maju lah, maksudnya nggak bangkit dari keterpurukan lah ya. Agak Maksudnya kan lagi of change, kan perubahan ya. Maksudnya biar berkembang. Yang lebih baik. Lebih baik tanpa meninggalkan ngebuang something yang penting buat bangsa ini gitu ya. Itulah. Iya, benar. Kalau aku sih sebagai pendidikan karakter sih. Soalnya kan ini di arus globalisasi bisa melenceng sana, melenceng sini gitu loh. Jadi buat pegangan aja buat mahasiswa, buat menangkal yang negatif dari arus globalisasi. Nah, ini kan tadi disinggung nih kayak menangkal something yang negatif, sesuatu yang negatif dari arus globalisasi itu ya.
ini kan juga maksudnya jelas ada tantangan kan ya. Iya. Secara kita lihat sekarang banyak mahasiswa itu ya kita agak sedih ya, kayak miris gitu. Maksudnya mahasiswa ada yang nggak hafal Pancasila, ada yang nggak ngerti nilai-nilai Pancasila, banyak yang ngelanggar. Itu menurut kalian gimana sih, maksudnya tentang pelanggaran yang terjadi terhadap nilai Pancasila? Terus menurut kalian hambatan-hambatan dalam perkembangan dan penyebaran Pancasila yang baik di universitas ini gimana gitu? Gimana? Ya, Ya intinya gini. Terusnya gimana? Ya, Gimana gitu loh. Ya masih. intinya Ya. itu hambatan. hambatannya itu apa? Kok bisa Pancasila itu Melenceng gitu. iya, nilai-nilainya itu bisa melenceng, Di disalahartikan kalangan gitu. mahasiswa Iya. gitu ya. Mungkin menurutku itu tergantung pribadi masing-masing ya. Ada kan ya anak yang kayak udahlah apa namanya nasionalisme, jiwa cinta tanah airnya kurang gitu, kayak jadi ikut-ikut yang lagi seru, misalnya tren ini yang melenceng seharusnya gak diikuti. Yang tren ini tuh kan banyak kan tren-tren yang masuk ke Indonesia yang melenceng dari nilai-nilai luhur kita. Nah itu kan ada yang kayak dia tuh ignore atau kayak gak peduli, bodo amat, yang penting apa namanya seru gitu kan. Nggak ketinggalan zaman Iya, gitu ya, yang penting ngikutin tren. gitu, gak bodo amat. Nah itu tuh kalau bisa ya kita mulai dari diri sendiri dulu, dengan ya nggak ikut-ikutan. Kalau misalnya ada teman kita yang kayak gitu kayak jangan kayak diingetin gitu. Menurut aku gitu sih. Tapi aku mau ngelurusin bentar ya. Mungkin ini ya lebih ke ya kita maksudnya nerima budaya itu, cuman kita tetap harus mempertahankan, iya disaring Iya, gitu ya. Yang iya, maksudnya yang ya. positif kita ambil Iya, gitu ya. benar. Jadi yang negatif ya jangan kita terapin gitu. Dimulai dari diri sendiri dulu, baru ke orang lain menurut aku. Terus sebenarnya sih kalau Pancasila kan ada hambatan itu kayak gak paham Pancasila gimana, terus Iya. yang melenceng sebenarnya itu hal seperti itu harus dimulai dari sejak dini kan. Dari bimbingan guru, bimbingan orang tua kan, semuanya memang harus berperan aktif, terutama juga lingkungan masyarakat ya. Soalnya kalau memang kita nggak paham Pancasila dari kecil, kita juga akan susah menerapkannya saat kita dewasa. Soalnya kita dewasa kan udah bener-bener kayak kita nyemplung ke masyarakat banget ya. Gimana cara kita sosialisasi terus menghargai orang, itu kan semua ada di nilai-nilai Pancasila ya. Yang bahaya juga kan bisa jadi tak sepakat dengan Pancasila juga kan. Kalau memang tidak dipahami dari hal-hal kecil, dari waktu dia masih kecil gitu. Nah, aku mau nanggepin yang disampaikan Dandi nih. Nih, Kan ini ya, kita Pancasila kan udah udah dikasih tahu, maksudnya udah dikenalkan dari sejak dini gitu. Iya. Paling enggak dari TK lah, kita dari TK itu udah dikenalin yang namanya Pancasila, 5 sila dari Pancasila, mulai dari ketuhanan sampai apa keadilan, musyawarah, persatuan, kemanusiaan, itu kan udah dikenalin semuanya. Cuman kan tetap aja gitu, maksudnya ya cuman cuman tahu tok tapi nggak bener-bener diterapin gitu. Tetap aja kan banyak yang melanggar gitu. Menurut kalian gimana? Ya sebenarnya ya itu sih dari pribadi masing-masing juga tetap, karena kalau kita memang tidak menyadari dari diri sendiri juga nggak akan bisa. Dimulai dari diri Iya sih, sendiri. Nah, Dari terus- diri itu. Baru nanti kalau misalnya kita kan pasti punya temen apa gini gitu, kita mengaruhi kayak Terus ini. pemerintah juga berperan aktif seharusnya, nggak hanya lewat media tapi memang kita harus sosialisasi kepada masyarakat, tentunya dengan masyarakat yang mungkin dengan minim pembelajaran, minim yang tidak harusnya mendapat hak belajar yang lebih, tapi mereka akhirnya mungkin karena something dia harus putus sekolah dan lain sebagainya kan, itu memang harus iya. penting. Ada juga Ya. kita sebagai mahasiswa nih ya yang berpendidikan kan, bisa juga kita ngajak ke orang-orang masyarakat luas di sana untuk ya menerapkan nilai tersebut. Jika kalau misalnya ada masyarakat yang melenceng dari nilai-nilai Pancasila, kita sebagai mahasiswa bisa juga tuh mengingatkan atau gimana. Kan karena kita sebagai orang yang berpendidikan. Aku mau tanya dong, kalau misal nih itu yang melenceng tuh orangnya lebih tua dari kita, Iya. terus kita sebagai mahasiswa yang lebih muda kan kayak gak enak gitu loh, mau nasihatin Iya, tuh iya. gimana enaknya? Ada yang mau ini? Sebenarnya sih gimana ya, emang kalau kita anak muda khususnya kita punya sopan santun ya, Iya. sama tata krama.
Ya memang sih kalau kita mau ngingetin orang itu kadang ya Sungkan gitu. istilahnya sungkan, kita malu-malu, tapi Ya mau gimana gitu. hal salah kan tidak bisa Iya. dilanjutkan lagi. Memang kita melakukan mengingatkan orang itu walaupun sudah dua ya, kita tetap akan tetap juga harus mengingatkan, karena kalau tidak seperti itu dia akan melakukan kesalahan yang Sama. dan berkelanjutan. akan Ya. bisa jadi lebih parahnya bakal dicontoh sama yang lebih muda Nah. gitu. Jadi kayak semakin Jadi intinya ya harus tetap diingetin gitu, diingatkan, tapi ya harus dengan cara yang Nah, benar. mungkin gitu. dengan cara yang Sopan dapat santun. mereka terima lah. Iya, yang dapat Iya. mereka terima. tapi Mungkin. kadang mereka tuh nggak mau gitu diberi masukan gitu kan Nah. nggak mau karena itu gimana ya. Ya mungkin kalau yang itu aku ini ya. Kalau kata aku sih Yang penting diingatkan dulu sih. Iya. iya kita udah usaha, Udah maksudnya usaha. ya melalui pendekatan yang sesuai gitu ya. Yaitu tadi dengan cara yang tepat. Mungkin pelan-pelan bisa sih kayaknya. Pelan-pelan Ya. bisa. Namanya karakter orang juga beda-beda. Iya. Iya. Soalnya ya mau gimana pun nggak apa ya, nggak boleh dibiarin gitu loh. Jadi ya nanti kita udah usaha ngingetin, nanti hasil akhirnya ya kita serahin ke ini Ke orangnya lagi dah. Iya. Ya, sering ke orangnya lagi. Balik lagi. Mau gimana? Harus kita juga ya sebagai mahasiswa harus jadi sebagai contoh juga Iya. gitu. Jangan sampai kita jadi mahasiswa tapi ternyata kita sendiri yang Yang melakukan nyeleneh deh, Ayo gimana. contohnya pelanggaran yang Ayo. dibuat mahasiswa terhadap nilai Pancasila. yang ya kayak Yang ringan-ringan dulu deh ya. ada Yang Bebas, ringan-ringan dulu. bebas, Ya, ya, ya. bebas. yang berita kehilangan helm di Ah. helm di parkiran Hapet ya. Salah satu contoh. Nah, itu contohnya dan ternyata itu pelakunya Anak apa? Ya adalah. Jangan. Iya. Ya. contohnya Ini cuma sebagai kita mahasiswa yang tidak menerapkan nilai Pancasila. Ya salah satu contoh lah. Nilai ketuhanan ya, dia kan mencuri ya. Mencuri juga. Yang Kan jelas kasihan. ya itu dilarang di agama. Soalnya teman-teman kita juga kebanyakan banyak yang kehilangan juga Iya, gitu. Ada korbannya 3 teman kita sendiri. Iya, sampai dia tuh trauma. Bawa helm. Helmnya dibawa kemana-mana. Halo Mas. apalagi Iya, Mas. contohnya. Apalagi contohnya. Apa ya? Nah sih Kak, kita mulai dari toleransi ya. Kan kita juga kan satu agama kan. Iya, iya. Teman-teman kita juga ada yang agama-agama ya, jadi kita juga tetap harus menghormati lah. Entah yang menjalani pada ini habis yang lain tetap kita harus menghormati dan tidak boleh saling mencela. Iya. Ya, harus menghargai lah ya. Punya keyakinan masing-masing lah. Ya selain di agama juga kan kita di UB khususnya di kelas kita itu kan banyak dari daerah-daerah lainnya gitu kan, Luar berbagai Jawa. daerah di Indonesia Ya, lah. seluruh Indonesia. Nah di situ juga kita harus saling menghargai, harus saling nggak pilih-pilih teman yang Jawa sama Jawa, yang bilang Jawa dan Jawa. enggak. Ini masuk ke poin ini ya, sila ketiga kali ya, Iya, persatuan persatuan Indonesia. Indonesia. Oke. gitu. Ya soalnya kan jadi dari luar daerah juga beda bahasa gitu ya. Jadi Iya. kita pakai bahasa persatuan lah, bahasa Indonesia. Ya meskipun ya memang mereka mau belajar bahasa Jawa sih. Iya. Ya nggak apa-apa lah. Tapi serunya itu Seru-serunya kan ya. serunya punya temen dari berbagai daerah di Indonesia itu kita tuh bisa belajar dari budaya lain gitu. Iya. Jadi misalnya nih aku dari Malang, terus ada temanku dari Palembang. Tuh jadi kayak kita tanya-tanya di Palembang tuh gini enggak, terus dia juga tanya-tanya tentang Malang. Jadi kayak nambah pengetahuan juga gitu kan. Oh, ternyata di daerah sini tuh kayak gini. Gitu. Ternyata Indonesia cuman bukan Malang tok Iya. gitu. Tujuh orang Malang tok gitu. Oke, bagus sih itu. Seru Emang juga ya. iya. Buat apa ya? Sebagai anak rantau itu cukup ngebantu kali ya. Maksudnya kita bisa nyesuaiin adaptasi lebih mudah soalnya dibantu sama teman-teman yang lain. Ya. Apalagi ayo yang permasalahannya nih. Yang di UB nih akhir-akhir ini tentang Apa? apa ya yang melanggar Pancasila, terorisme, Nah, Aduh. ini. radikal ya, Radikalisme. radikalisme. Itu yang paling famous, mestinya yang paling dari itu sampai Yang gawat lah ya. Tingkatannya itu udah gawat lah ya maksudnya. Ya kayak radikalisme terorisme itu kan salah satu tantangan dari kita menyebarkan Pancasila ke masyarakat ya. Sebenarnya sih tantangan
kita kan sebenarnya sejak zaman Soekarno itu udah banyak tantangan ya, mulai dari G30 SPKI yang memang mereka tidak ingin Pancasila berdiri, ingin mengganti ideal menjadi komunis waktu itu kan ya. Iya, benar. Ya, waktu tahun berapa? 6 berapa ya? 60-an. 60-an lah ya. Itu kan salah satu, padahal mereka rakyat Indonesia yang baru-baru bebas dari kemerdekaan, memang mereka ingin merdeka secara pribadi dengan ideologi Pancasila. Tapi ya ada organisasi yang memang mereka tidak ingin Pancasila berdiri ya. Tapi akhirnya mereka Mengganti melakukan ideologi. pemberontakan, membunuh para jenderal. Itu salah satu contoh di zaman waktu itu. Terus waktu contohnya di eranya Pak Soeharto juga, waktu beliau ingin benar-benar membangun negeri Indonesia ini, dia kayak melakukan program-programnya lah. Tetap aja juga ada tantangan seperti yang dana korupsi lah, yang terus habis itu soal mahasiswa yang rame-rame itulah, krisis ekonomi dan lain-lain, kan salah satu tantangan dari Pancasila juga. Nah, untuk zaman sekarang orde baru kita. Reformasi ya, lama lupa. Ya itulah. Maaf. Kita zaman reformasi ya. Ya tantangannya salah satu ya radikalisme lah. Kan target utamanya dari mahasiswa juga. Generasi muda lah ya. Iya, sangat-sangat rentan lah. Soalnya kita mudah dipengaruhi karena mungkin Kita masih muda, kita masih Ya. mencari jati diri, mencari apa ya, Dengan sesuatu yang ya iming-iming imbalan yang mungkin mereka sangat-sangat wow gitu kan, akhirnya mereka bisa merekrut anak-anak ini dengan tujuan yang berjihad lah, dengan konteks agama dan lain-lain juga kan. Ya itulah salah satu pentingnya kita belajar Pancasila sih menurutku. Harus untuk ada menghindari- penguatan karakter. Ya. untuk menghindari hal-hal tersebut. Apalagi kita sebagai mahasiswa kan. Ya. Ya gitulah. Jadi ini ya dampak negatifnya globalisasi juga ya. Ya Informasi cepet menyebar, Nah. terus mudah masuk. Terus- dan kalau nggak ada apa ya karakter yang kuat, Dari- nggak bisa nyaring gitu. Berita-berita bohong gitu kan juga Wah, ya, beberapa contoh dari sosial media kan mereka mengajak untuk sesuatu yang berhubungan dengan radikalisme, mengubah pandangan para anak-anak muda sekarang yang memang pada masa depan menjadi tonggak bangsa, dari tulang punggung bangsa Indonesia sendiri. Ya kalau anak mudanya nggak bisa jalanin tugasnya dengan benar ya, otomatis kan mereka kan, kita kan juga kan hancur juga masa depan. Kalau dengan negara-negara Ya lain. agent of change lagi tadi Iya. kan. Terus kayak Pancasila sebagai kayak tameng dari hal tersebut agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Jadi Seperti itu. bener-bener penting banget ya Ya sangat-sangat Iya, penting penting lah. banget. Sangat-sangat penting. Pancasila buat mahasiswa. Fondasi karakter kita gitu. Dan kita juga harus bangga lah Pancasila, karena negara lain memang nggak punya Pancasila kan. Cuma Indonesia. Cuma Indonesia kan sebagai identitas pribadi bangsa Indonesia yang benar-benar bisa menyatukan beberapa suku, beberapa agama dan ras-ras, semuanya bisa satu dengan Pancasila. Jadi Dan satu Indonesia. Iya, Pancasila juga kan diaruh dari nilai leluhur kita kan. Iya, Jadi kayak bener ya bener-bener ya Indonesia banget lah. Ya, dari pendiri-pendiri bangsa, Iya. pendahulu-pendahulunya ya. Iya. Terus ini deh, buat akhiran kali ya, Iya. Oke. saran, solusi atau gimana caranya biar Pancasila ini bisa bener gitu buat mahasiswa di lingkungan kuliah universitas deh. Untuk sarannya sih lebih kita ya jangan mudah terpercaya sama informasi-informasi yang dari media sosial tentang penyimpangan ideologi Pancasila. Kita juga harus benar-benar nyari ini sebenarnya ini sumbernya dari mana. Kita juga harus mencari tahu, tidak langsung percaya lah intinya. Kalau misalnya kita nggak hati-hati ya bisa terjerumus ke hal-hal seperti itu. Ya itu salah satu contoh sih. Dan juga berpikir kritis sih. Takutnya nanti kalau misalnya kasus yang kayak radikal tadi kan kita kan dicuci ya otaknya. Jadi Iya. kita tuh kalau jangan asal menerima itu aja. Kita harus berpikir kritis apakah benar, apakah ini valid. Kita nggak hanya mencari informasi dari satu sumber aja, bisa ke beberapa sumber agar kita tuh dapat berpikir oh ini nggak benar sebenarnya gitu. Karena kan sekarang orang yang mengajak kita ke sesuatu hal yang radikal itu kan pinter-pinter ya, kayak disambung-sambungin ke inilah ke itulah ke itulah. Nah kita tuh Agama harus contohnya. berpikir kritis lah intinya agar kita nggak tercuci otak dan nggak terjerumus. Dan juga saling mengingatkan kan, misal kayak ada temennya yang udah kayak kayak dia ini kayaknya udah terjerumus ke situ, Ya, kayak kita juga mencurigakan gitu ya. harus saling mengingatkan kalau itu bukan hal yang benar gitu.
Terus juga dari kurikulum juga nggak sih, kan kayak matkulnya di apa ya, kurikulumnya lebih diperbaiki buat Pancasila, buat KWN, biar kita tuh kayak apa ya, semakin paham gitu dan ngerti tentang apa tuh Pancasila gitu-gitu, buat pedoman kita selama kuliah di universitas. Kalau aku itu sih menumbuhkan rasa nasionalisme. Itu aja. Jadi emang ini ya, Pancasila itu benar-benar penting ya. Bukan hanya buat mahasiswa aja tapi seluruh ini masyarakat Indonesia. Soalnya ya itu tadi pandangan hidup, buat tameng juga buat diri kita. Itu apa ya? Emang benar-benar Urgent banget sih. iya, Sangat penting. something yang tidak bisa dirubah sih. Nggak bisa bayangin aja kalau tiba-tiba Pancasila diganti gitu. Jadi kayak apa gitu bangsa Ya Indonesia. banyak sih yang memang mau ganti emang, tapi emang kita Pancasila memang benar-benar kokoh sih. Udah melekat banget Iya, di harus Indonesia melekat. gitu. Indonesia udah sama dengan Pancasila gitu. Iya. Sila. Hidup Pancasila. Hidup. Aduh. Udah ya. Saya sedikit nambahkan dikit ya. Iya. Sebenarnya sih tentang bicara budaya. Budaya kan kita rasanya seluruh satu Indonesia. Kan kita banyak ya orang-orang kita yang gengsi untuk melestarikan budaya kita, melestarikan budaya kita kan ya. Tapi saya pernah dengar dari kata dari seseorang, kalau memang kamu tidak bisa melestarikan budaya, kamu cukup mengakui bahwa itu budaya milik kamu. Nice. Untuk penutup cukup bagus ya. Jadi intinya kamu itu nggak wajib ini ya. Maksudnya melestarikan, Iya, mengembangkan itu, tapi yang penting itu kamu tahu kalau di tempat itu ada budaya yang kayak gitu. Iya, dan kamu jangan harus sampai lupa, jangan dilupakan, bangga, iya sih. jangan dihilangkan. Yes. Harus bangga sih, bener, harus bangga. Bangga budaya Indonesia, bangga Pancasila, bangga Indonesia. Yeay. Saya ini. Udah cukup ya. cukup. Terima kasih buat kalian yang udah nyempetin hadir. Terima kasih Dandi, Dera, Ya. Nafila, Sama-sama. Nurul. Buat diri aku juga terima kasih. Ya mungkin cukup sampai sini. Ya mohon maaf kalau ada sesuatu yang menyinggung atau sesuatu yang nggak enak diomongin atau salah kata dari kita ya di pembahasan kali ini. Kita mohon maaf. Tujuan kita juga ini ya. Sama belajar. Ya, sama-sama Kita belajar. mahasiswa juga sama masih belajar. Sama-sama belajar tentang Pancasila. Soalnya belajar itu nggak terbatas waktu ya, jadi masih terus ini. Jadi mohon maaf kalau ada salah. Terima kasih untuk Yang nonton podcast ini ya. podcast gabut-gabut Buat aja. podcast yang gabut-gabut aja. Pembahasan kali ini tentang pentingnya Pancasila. Jadi jawabannya penting banget. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.